Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu rekan-rekan guru hebat, apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semuanya. Baik Bapak Ibu rekan-rekan, berjumpa lagi dengan channel kami, Media Berbagi Ilmu dan Informasi. Baik Bapak Ibu rekan-rekan semua, kali ini insya Allah kami akan kembali berbagi informasi melalui video ini terkait mengenai seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Kali ini kita akan fokus membahas mengenai persyaratan, mekanisme seleksi, dan kategori pelamar. Nah, sebagai informasi tambahan, Bapak Ibu rekan-rekan semua, bahwasanya per hari ini tanggal 22 Oktober 2022, pendataan non-ASN itu sudah ditutup Bapak Ibu. Artinya sekarang pihak BKN sudah mulai melakukan pendataan non-ASN finalisasinya. Jadi nanti diperkirakan pada akhir bulan Oktober akan diumumkan melalui portal pendataan non-ASN ini data-data tenaga non-ASN yang nanti akan ikut seleksi P3K. Baik Bapak Ibu, sebagaimana biasanya sebelum kami menyampaikan informasi penting pada video ini, izinkan terlebih dahulu kami mengingatkan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang baru pertama kali bertemu dengan channel kami ini, jangan lupa klik subscribe, kemudian aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar apabila kami mengupdate informasi-informasi terbaru, maka Bapak Ibu dan rekan-rekan semualah yang pertama kali mendapatkan notifikasi tersebut. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, insya Allah kali ini kami akan berbagi informasi mengenai pengumuman seleksi guru ASN P3K pada tahun 2022 ini. Jadi kita akan fokus kepada yang pertama adalah persyaratan, kemudian mekanisme seleksinya, dan ketiga adalah kategori pelamar. Silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua saksikan videonya sampai akhir supaya tidak mendapatkan informasi sepotong-sepotong yang akan berimbas pada gagal paham. Mari kita saksikan videonya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dikutip dari laman P3K Guru Kemdikbudristek. Nah, di sini sudah muncul jadwal seleksi guru ASN P3K tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, mengenai jadwal ini sudah kami bahas di video yang ini. Jadi mengenai jadwal ini Bapak Ibu kita tidak bahas lagi, kita akan langsung masuk kepada materi selanjutnya. Nah Bapak Ibu, persyaratan calon guru ASN P3K. Nah di sini mari kita baca bersama-sama. Persyaratannya yang pertama adalah pelamar merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Kemudian usia minimal adalah 20 tahun dan maksimal 59 tahun. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang selanjutnya Bapak Ibu, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil P3K, prajurit negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Selanjutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Kemudian memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Kemudian selanjutnya sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian surat keterangan berkelakuan baik. Yang terakhir, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah itu ya Bapak Ibu. Kemudian selain persyaratan itu, ada berkas yang memang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua harus persiapkan ya. Yang pertama pas foto dengan latar belakang merah. Nah Bapak Ibu, kemarin waktu pendataan ini termasuk menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Kemudian format fotonya JPEG atau JPG Bapak Ibu dengan ukuran maksimal 200 KB. Berkas yang kedua yang harus disiapkan adalah surat pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut. Surat pernyataan diketik dengan komputer bermaterai 10.000 dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, dibuat pada tanggal pendaftaran. Selanjutnya scan kartu tanda penduduk atau KTP asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Itu apabila pelamar belum mendapatkan KTP. Jadi cukup dengan surat keterangan dari Dukcapil bahwasanya sang pelamar sudah melakukan perekaman untuk pembuatan KTP. Selanjutnya scan ijazah asli dan transkrip nilai asli jenjang D4 atau S1 dan surat pernyataan ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikbud atau Ex-Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri jenjang D4 atau S1.
Selanjutnya scan sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki. Kemudian bagi pendaftar penyandang disabilitas, menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Berkas yang terakhir yang harus disiapkan adalah melampirkan link video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah mekanisme seleksi guru ASN P3K pada tahun 2022 ini. Yang pertama ada mengenai penempatan khusus untuk yang lulus passing grade pada tahun 2021 kemarin. Kemudian ada seleksi kesesuaian, verifikasi, kemudian seleksi tes. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama kita bahas mengenai penempatan lulus passing grade. Nah, kita lihat penjelasannya Bapak Ibu. Mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021. Yang pertama, 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan. Yang pertama, 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, ini informasi bagus tentunya, kabar gembira bagi kawan-kawan rekan-rekan yang masuk dalam kategori P1 atau prioritas 1 ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Poin yang ketiga, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar, dimulai dari THK 2. Kemudian kategori kedua adalah honorer di sekolah negeri. Kategori yang ketiga lulusan PPG. Kemudian kategori yang keempat adalah honorer di sekolah swasta. Poin yang keempat Bapak Ibu, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 sesuai dengan Permenpan RB 28/2021. Nah, seperti ini kira-kira teknisnya. Kemudian manajerial sosial kultural, kemudian terakhir wawancara dan juga usia. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat penempatan secara alur seleksinya. Nah, ini secara alur seleksi pelamar dengan kategori P1 atau prioritas 1. Nah, untuk kategori prioritas 1 ini ada 4 Bapak Ibu. Ada THK 2, ada honorer di sekolah negeri, ada PPG, ada guru di sekolah swasta. Ini dengan catatan 4 kategori ini adalah yang lulus passing grade pada seleksi ASN P3K tahun 2021. Nah, nanti Bapak Ibu silakan bisa lihat sendiri alurnya. Nah, coba kita bahas sebentar Bapak Ibu. Pelamar dengan kategori P1 login di SSC ASN, diumumkan mengenai penempatan. Selanjutnya adalah proses pemberkasan. Terakhir, selamat bertugas dengan mendapatkan NIP P3K. Itu Bapak Ibu ya. Nanti silakan dilanjutkan, Bapak Ibu lihat sendiri. Mekanisme seleksi, kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Ini untuk yang tidak lulus passing grade atau tidak mendapatkan nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Nah, yang nomor satunya kita coba baca Bapak Ibu. Seleksi kesesuaian verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Sudah selesai dilakukan penempatan dan masih ada kuota ketersediaan, barulah kegiatan seleksi verifikasi ini dilaksanakan. Oke Bapak Ibu, nanti silakan dibaca sendiri, dilanjutkan. Sekarang kita lihat dulu alur seleksi dari kesesuaian atau verifikasi ini Bapak Ibu. Nah, alurnya seperti ini. Alur seleksi pelamar prioritas 2 dan 3. Pelamar untuk prioritas 2 dan ketiga ini Bapak Ibu, P2 itu ada THK 2 Bapak Ibu, tenaga honorer kategori 2 yang tidak mendapatkan nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Kemudian untuk prioritas 3 itu ada guru honorer di sekolah negeri. Nah, terdaftar di Dapodik dan minimal sudah mengabdi atau sudah bertugas selama 3 tahun. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu alurnya. Yang pertama, pelamar dengan kategori P2 P3 melakukan login dan mendaftar akun, mengunggah persyaratan di website SSC ASN. Kemudian memilih formasi yang tersedia. Selanjutnya melaksanakan seleksi administrasi yang dilakukan oleh Pemda.
kemudian ada masa sangka administrasi, selanjutnya diumumkan seleksi hasil dari administrasi, kemudian seleksi kompetensi, kemudian diberikan masa sanggah untuk hasil seleksi kompetensi, kemudian pengumuman seleksi kompetensi, dan terakhir guru dengan nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini adalah seleksi atau tes. Nah, kita lihat penjelasannya dulu Bapak Ibu. Mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum. 1. Seleksi tes dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah seleksi kesesuaian verifikasi. Nah, artinya ketika kuota sudah tidak terpenuhi lagi, maka mekanisme seleksi tes bagi prioritas 4 atau prioritas untuk pelamar umum ini mungkin tidak akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, seleksi tes dilakukan menggunakan cat. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu tipe konten yang akan diteskan, kemudian butir soalnya, waktunya, dan bobot penilaiannya. Nanti silahkan dilihat lagi Bapak Ibu. Kita lanjut ke alur seleksinya Bapak Ibu ya. Nah, ini alur seleksi untuk tes. Yang pertama pelamar umum. Nah, untuk pelamar umum ini Bapak Ibu ada 3 kategori. Yang pertama honorer di sekolah negeri, terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun. Kemudian ada lulusan PPG, program pendidikan guru. Kemudian yang ketiga ada individu di sekolah swasta, juga terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, ini alurnya Bapak Ibu. Pelamar umum kemudian melakukan login, mendaftar, mengisi akun, mengunggah persyaratan di website SSC ASN. Kemudian memilih formasi, selanjutnya dilakukan seleksi administrasi, kemudian diberikan masa sangka administrasi, kemudian pengumuman seleksi administrasi. Selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensinya ada 4 kategori. Yang pertama kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosial kultural, dan terakhir adalah wawancara. Selanjutnya ada masa sanggah terhadap hasil kompetensi ini, kemudian baru pengumuman seleksi kompetensi, dan terakhir guru lulus sesuai dengan formasi yang dipilih. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada yang poin yang ketiga, yakni kategori pelamar guru ASN P3K tahun 2022. Untuk kategori pelamar seleksi rekrutmen guru ASN P3K Kemdikbudristek tahun 2022, yang pertama ada pelamar prioritas, selanjutnya ada pelamar prioritas 2, kemudian ada pelamar prioritas 3, dan terakhir ada pelamar umum. Nah, untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat video kami yang ini. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, mungkin itu informasi penting yang bisa kami bagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa dukung terus channel kami agar kami bisa tetap terus berbagi informasi-informasi terbaru kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.